Ya, kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa. Kita juga terus memantau bagaimana jalannya aksi bela Palestina yang diselenggarakan di kawasan Monas. Nampaknya tadi juga serangkaian orasi sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama, kemudian juga tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sana. Saya kembali ke Pak Anan. Pak Anan, kalau melihat saat ini kalau kita flashback di tahun 1948, perang Arab Israel begitu ya. Arab dalam arti tidak hanya Palestina sendiri. Di situ ada Mesir, ada Irak, ada Suriah, ada Yordania dan juga beberapa negara. Tapi kok saat ini kita melihatnya bahkan lepas dari Mesir yang memang punya kerjasama dengan Amerika Serikat dan juga menerima bantuan 10 juta dolar Amerika Serikat begitu ya. Sehingga nampaknya untuk membuka border saja ini harus ada approval dari Amerika Serikat dan juga Israel. Kalau Pak Anan melihat bagaimana saat ini posisi negara-negara sekitar di Palestina, apakah cukup begitu? Atau memang hanya tinggal diam saja, tidak ada upaya apa-apa? Ya, memang politik internasional ini mendesain Palestina supaya berdiri sendiri ya. Kita tahu misalnya tahun 48, tahun 67 itu masih ada istilah perang Arab Israel. Ya, tadi beberapa negara Arab yang ikut berperang, ada juga yang perang terkenal itu adalah perang 6 hari Arab Israel gitu ya. Di mana pada waktu 67 itu memang militer Arab, sekutu Arab itu, koalisi Arab itu kalah telak dari Israel yang disupport oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, lalu pada hari ini ketika perang Arab Israel lebih kecil lagi menjadi perang Palestina Israel, dan hari ini kita lihat menjadi lebih kecil lagi menjadi ada istilah perang Israel dengan Hamas. Menjadi lebih kecil lagi nanti mungkin hanya Gaza saja. Ya, kita tahu Palestina ada dua, sehingga negara-negara Arab perannya memang sudah didesain oleh kebijakan Amerika Serikat, politik internasional mereka dengan mengikat mereka dengan perjanjian-perjanjian. Kita tahu dulu di zaman Yasser Arafat ya, Palestina ada perjanjian yang sangat besar. Waktu itu kalau tidak salah di zaman Presiden Bill Clinton ada juga perjanjian, bagaimana perjanjian-perjanjian antara Mesir, antara Yordania dan Israel ini memang mereka terikat oleh perjanjian itu. Misalnya dengan satu perjanjian Camp David saja, ya, dengan satu perjanjian Camp David saja Mesir tidak bisa berbuat banyak. Ya, Yordania juga tidak bisa berbuat banyak. Negara-negara di sekitar semuanya seperti seperti diikat oleh perjanjian itu, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan bantuan. Sehingga kita tahu bantuan itu kan bisa saja bantuan karena dalam memang bentuk, kalau bantuan dari Amerika Serikat diambil dari Mesir, pasti mereka juga tidak ekonominya tidak bisa berjalan. Sehingga bantuannya ya, itu terbatas kepada bantuan kemanusiaan. Kita tahu Amerika membantu kebantuan kemanusiaan, bantuan politik, bantuan militer, bantuan keuangan ya. Negara-negara donor mereka membantu finansial, membantu militer, membantu politik kepada Israel yang sangat luar biasa. Sementara negara-negara Timur Tengah tidak mungkin memberikan bantuan politik, tidak mungkin memberikan bantuan militer, tidak mungkin memberikan bantuan keuangan secara terang-terangan. Mungkin ada di antara mereka yang memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi dari bawah terowongan, tapi secara terbuka tidak mungkin. Nah, sekarang untuk bantuan kemanusiaan saja sulit, tidak bisa. Sehingga memang didesain oleh dunia internasional, oleh Amerika dalam hal ini, Palestina berdiri sendiri. Tidak ada orang yang peduli. Tetapi ya kita tahu antara kebijakan pemerintah, penguasa dengan masyarakat suka berbeda. Maka kita lihat pada hari ini, baik itu di Indonesia ataupun di Timur Tengah ataupun misalnya kita lihat di Eropa dan Amerika Serikat yang mayoritasnya non-muslim, ya masyarakatnya tergugah karena nilainya bukan lagi nilai kebangsaan, bukan lagi nilai agama, tapi nilainya adalah isunya adalah nurani, kemanusiaan, nurani dunia, berbicara hati nurani. Banyak tokoh-tokoh internasional, ya, para atlet internasional yang sangat peduli kepada Palestina, bukan karena masalah mereka itu agamanya sama, bukan masalah bangsanya sama, bukan, tapi ini manusia, nuraninya di mana? Bagaimana rumah sakit dibombardir, sekolah dibombardir? Ini menurut saya di luar akal gitu ya, di luar akal. Kalau bagi saya, kenapa Israel terus ngotot? Karena itu untuk melindungi kekuasaan Benyamin Netanyahu. Tidak ada yang lain. Bagaimana supaya dia tetap bertahan sebagai Perdana Menteri? Karena menurut survei terakhir, dan hari ini demo di depan rumah Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Sekarang padahal juga di dalam Israel sendiri memang ada pergolakan juga. Ada pergolakan. Netanyahu ini memiliki catatan panjang juga terkait korupsi dan lain sebagainya, yang juga kasus-kasus yang mungkin harus dihadapinya nanti ya.
Ya, kasus yang paling besar adalah perubahan undang-undang tentang undang-undang sipil. Ini kasus yang paling besar yang mengakibatkan demo besar dalam sejarah di Israel, di mana pada waktu itu akan merubah undang-undang di Mahkamah Agung, di mana Israel akan bisa mengawasi seluruh rakyat sipilnya tanpa kecuali. Ini mendapatkan protes yang luar biasa. Ini sebelum konflik sekarang terjadi. Nah, konflik-konflik selanjutnya adalah di antara parlemen sendiri, bahwa Benyamin Netanyahu terkena kasus korupsi mega korupsi yang sangat besar, yang terancam sebetulnya kalau perang ini, seperti kata Mas Satarawi tadi, kalau perang ini berhenti, maka Benyamin Netanyahu itu sudah pasti masuk penjara. Maka dia pertahankan untuk terus melakukan perang supaya dia tetap bertahan. Cuman dukungan masyarakatnya itu 70% rakyat Israel menginginkan Benyamin Netanyahu keluar, dan mereka yakin bahwa Benyamin Netanyahu sudah tidak mampu lagi menjaga warganya dari serangan Hamas, dari serangan Palestina. Mereka sangat khawatir kejadian yang terjadi pada 7 Oktober yang lalu bisa kembali terjadi, di mana para tentara di kampung Sderot. Kenapa mereka tidak ada tentara di tempat itu? Kenapa Hamas bisa masuk dengan begitu gampang? Padahal bentengnya sudah begitu tinggi gitu. Kenapa mereka bisa masuk dan mengambil 250 tawanan? Sekarang tuntutannya itu ada dua dari orang-orang yang demo di sekitar kediaman Benyamin Netanyahu itu. Pertama adalah Benyamin Netanyahu turun, kedua bebaskan para tawanan. Ini tuntutan yang pertama. Kita tahu Hamas beberapa waktu lalu merilis video 3 tahanan gitu ya, dan mereka menyatakan malah memuji Hamas dalam tanda kutip bahwa mereka melakukan kami dengan baik. Lalu video yang kedua yang mengatakan, mengecam Benyamin Netanyahu, kami harus dibebaskan, tidak mungkin Anda terus membombardir Gaza sementara kami di dalam, berarti Anda akan membunuh kami. Ini video ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada rakyat Israel kepada masyarakat Israel, keluarganya tekanannya sangat luar biasa. Dengan melihat keluarganya tertekan seperti itu akan menjadi tuntunan yang sangat berat dan tekanan yang sangat kuat kepada pemerintahan Israel sendiri di dalam. Baik, Mas Satarawi, kalau melihat tadi kan dari sisi internal sendiri ya, Benyamin Netanyahu juga punya permasalahan atau banyak kasus sekali yang harus dihadapinya nanti pasca perang ini usai begitu ya. Harapan kita segera perang ini usai. Tapi kalau melihat Israel dan juga Amerika Serikat, hubungan antara Netanyahu dan juga Biden nampaknya juga tidak seharmonis. Apakah ini juga nantinya bisa menjadi celah begitu ya untuk Israel segera juga menekan, Amerika Serikat segera menekan juga Israel untuk eskalasi perangnya tidak sebegitu besar nantinya? Ya, memang ada banyak hal yang harus diurai berkaitan dengan konflik ini karena satu sama lain tumpang tindih gitu. Cuman kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Mas Anan tadi gitu ya, yang pertama tentang situasi dari sisi Israelnya. Nah, ini sebenarnya memang situasi Israel itu tidak monolitik atau mungkin malah Amerika sendiri tidak monolitik, dalam pengertian situasi di dalamnya itu banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda, dan memang salah satu hal yang sangat menonjol itu adalah tentang reputasi Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri yang dianggap tidak lagi memadai. Nah, itu yang oleh banyak pengamat di Timur Tengah disampaikan bahwa setelah perang ini, bahkan sebelum perang ini sudah makin kuat agar Netanyahu ini melengsarkan diri. Walaupun memang ya karena lagi perang maka ini serba tidak fokus dilema kepada hal itu. Jadi kalau menggunakan satu terma dilema, bahasa Arabnya fi ma'zak ya, dilema, itu sebenarnya bukan hanya dialami oleh elit-elit Israel, tapi juga yang ditanyakan Mbak Rati dengan Mas Anan, negara-negara Arab yang notabene selama ini berada di, saya menyebutnya 2 jalur perjuangan di Arab itu yang disebut sebagai jalur mihwarul muqawamah. Ini jalur perlawanan ya. Jadi mereka berjuang kemerdekaan Palestina lewat kontak senjata. Nah, di samping itu ada yang disebut sebagai mihwarul mufawad. Saya menyebutnya sebagai perjuangan melalui meja-meja diplomasi, meja-meja perundingan. Dan ini diikuti oleh kebanyakan bangsa-bangsa Arab. Nah, situasi hari ini itu menempatkan pada situasi yang sangat dilematis. Fi ma'zakin amik kalau dalam bahasa Arab ya. Karena apa? Karena tadi nggak mungkin mereka itu bisa menutup mata dari ribuan yang menjadi korban, yang menggunakan bahasanya Bu Menlu tadi itu sudah mencerminkan itu ya. Dan rakyatnya pasti melawan itu semua. Ingin mendukung rakyat Palestina, rakyat Gaza. Tapi di sisi lain mereka terbatasi yang disampaikan oleh Mas Anang dengan berbagai macam kompromi atau kondisi-kondisi politik yang membuat mereka tidak leluasa. Kerjasama dengan Amerika Serikat, bantuan kepada Arab Saudi, kepada Mesir, kemudian dukungan militer. Dan sama juga situasi itu sebenarnya di Israel tadi. Mereka
Ma'zak dalam kondisi yang dilematis. Ini harus mengambil langkah apa? Benyamin Netanyahu tidak cukup populer, dia makin ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Apalagi di Israel yang saya bilang berkali-kali itu ada istilah bayang-bayang kutukan dekade ke-8. Jadi bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang mengalami diaspora sejarah panjang, mereka itu diam-diam takut dengan apa yang disebut sebagai dekade ke-8. Di mana dalam sejarah panjang mereka, ini minimal kalau mengacu kepada yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel namanya Ehud Barak, yang menyatakan bagaimana masa depan Israel setelah dekade ke-8 ini. Mereka sekarang berada di dekade ke-8. Nah, Benyamin Netanyahu ingin menjadi kayak semacam pahlawan di tengah kegalauan nasional Israel ini tentang masa depannya. Saya akan jadi pahlawan karena itu dia mau tuntaskan ini perang dan dia ingin dengan berbagai macam dalil dalam perang ini, gitu termasuk dalil agama dia gunakan, termasuk nubuat. Jadi di Israel juga ada yang disebut sebagai hal yang apa namanya yang nubuat yang bersifat prediksi tentang masa depan ini gitu. Dan salah satunya adalah juga dikutip oleh Netanyahu sekarang ini. Dan di ujungnya menurut saya Mbak Rati, kalau kita bicara tentang ini semua mungkin sebagai refleksi dan termasuk juga bagi Amerika dan negara-negara yang menentukan, menurut saya ide mengenai kedamaian Israel dan kemerdekaan Palestina yang betul-betul berjajar secara bertetangga itu harus betul-betul diyakini sebagai komitmen tanpa implementasi yang kurang di satu dan lain hal gitu. Karena kan ini sebenarnya idenya tentang dua negara tadi, tapi nggak setara. Tetap ingin Israel lebih unggul. Nah ini kan artinya dia menyadari akan terjadi konflik. Di sisi lain kita juga harus mendorong negara-negara Arab ini ya jangan suka berperang lah. Berperang itu kan kalau dalam bahasa Arab Al-Qital mur, ya, perang itu betul-betul menyedihkan. Bahkan kalau Al-Quran menyebutkan kurhun, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Nggak ada orang yang mau perang. Perang itu menyedihkan seperti ini. Perang itu menderitakan seperti ini. Jadi mari kita pelan-pelan meninggalkan kalau perlu logika perang itu. Tapi memang jangan kita di saat tidak mau perang lalu kita mempersenjatai lain pihak untuk semakin canggih. Ini kan tidak tegak lurus dengan ide tentang kedamaian dunia. Dan menurut saya belajar dari perang sekarang yang begitu banyak korbannya ini, kita harus dukung ide dua negara itu dengan sekuat-kuatnya dan sebulat-bulatnya. Karena itu yang bisa menjamin masa depan dua bangsa, dua negara ini lebih damai secara permanen dan tidak ada ancaman secara tidak diinginkan oleh salah satu pihak gitu. Mbak Rati. Oke, nanti saya mau ke Pak Anan. Kalau melihat tadi memang kalau bantuan secara support moral, dukungan ini sudah diberikan people power oleh masyarakat dunia begitu ya. Tapi kalau kita melihat kan secara real Israel ini disupport oleh tentara Amerika Serikat yang juga langsung ke sana begitu kan. Tapi kalau untuk kekuatan dari para pejuang Hamas sendiri ini sejauh apa sih mampu juga terus mempertahankan diri? Kalau kita melihat kan Hizbullah, kemudian Houthi yang juga sudah berperan saat ini. Nah, kekuatan dari Hamas sendiri secara perang, secara fisik nantinya akan seperti apa nih? Kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Aksi bela Palestina, Breaking News TV One akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.